Nah, itu kalau habis pemilu dia butuhkan waktu 3-4 hari baru ada pemenangnya. Di Indonesia sebulan sebelum pilpres udah ketahuan pemenangnya. Kacau tidak? Ini yang ngomong profesor dari Jepang. Malu gak? Malu gak? Berarti apa? Orang luar negeri udah tahu lu curang. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melihat ceramah Habib Rizik Syihab tentang basmi semua kecurangan, dan semoga nanti MK menekan keputusan yang adil. Oke, kita lihat saja ke videonya. Dalam lampu kuning, hati-hati kalau hawa nafsu kita tidak terkendali. Kalau hawa nafsu kita begitu besarnya sampai setan diikat, tetap saja hawa nafsu menguasai kita, saudara, maka kita derajatnya akan lebih rendah daripada binatang. Na'udzubillah min dari kira-kira jelas tidak? Kalau pengumuman curang, pengumuman apa? Gue belum ngomong, lu main lawan-lawan aja. Nah, kalau pengumuman naik ke kelas kan, April, naik kelas April. Aduh, Bu, memang orang di sini nih kayak petasan banting. Iya, dilempar meretup, meretup tuh petasan banting loh. Ya, yang penting Bu, kita tetap bersatu. Kezaliman, kecurangan harus kita lawan. Betul? Betul? Kita siap menerima hasil pilpres. Kita siap ridho, kita siap hormati siapapun yang menang, tapi harus jujur, tapi harus adil. Karena jujur adil itu satu, itu ajaran agama, khususnya ajaran Islam. Yang kedua, itu amanat konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, saudara, bahwa negara ini wajib menggelar pemilu yang luber dan jurdil. Luber itu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Ini amanat konstitusi. Jadi kalau ada perangkat negara mau coba-coba menggelar pemilu yang tidak adil, berarti dia sudah melanggar konstitusi. Nah, sekarang ada yang nunjuk curang, ada lagi yang nunjuk enggak curang. Nah, terus ngelesainnya bagaimana, Bu? Bu, yang kalah teriak-teriak curang, lu curang. Yang menang enggak, gua nggak curang. Ayo, betul. Nah, beresinnya bagaimana, Bu? Nah, cara ngeberesinnya ada 3 jalan. Mau tahu gak? Nanti habis Ramadan. Kan gua bilang gua bukan penceramah. Nah, apa sekarang, Bu? Mau tahu? Betul, biar tidur pulas. Bener juga ada pamannya. Jadi pusing gua, Bu. Ya sudah, kita husnuzon aja. Ini kan kita bicara jalur, Bu, ya. Bu, makanya lain kali dia punya pamannya, kita juga mesti punya kakaknya dong. Begitu. Oh, lu punya paman, gue punya kakak di situ. Oh, gue punya kakaknya kakak. Gue juga punya tetangga kakaknya tuh, tetangga gue tuh ibunya juga, ya bapaknya tetangga gue juga. Puyeng dah, Bu. Ribet, apalagi orang Betawi paling ribet tuh, Bu. Saudara yang daunnya 10 tetap disebutin tuh, itu cucu encing gue, encing tuh ponakannya, begitu, Bu. Betul, Bu? Ya sama-sama tahu dah kan, kita sama-sama Betawi, Bu. Nah, jadi sekarang kita bicara jalur hukum, Bu, ya. Urusan paman, urusan dia dah, Bu. Jadi jalur hukum itu, saudara, yang merasa dicurangi, kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya dengan data yang akurat, tidak terbantahkan, untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di sana pertarungannya ada 2. Ada pertarungan kuantitatif, ada pertarungan kualitatif. Lu bengong lu. Apa, Bu? Nggak tahu. Nah, apa ngomongnya kekerenan, pakai kuantitatif, kualitatif. Apaan tuh, Beb? Solatif. Emang susah kalau ceramah di kampung.
Biar kata udah di tengah kota Jakarta, tetap aja kita kampung, Bu. Bu, paham nggak? Nggak paham. Maksudnya, Bu, ya, persoalan yang diadili sidang yang kuantitatif itu persoalan angka-angka. Oh, ini angkanya ada yang dinaikin, ini angkanya ada yang diturunin. Oh, ini angkanya ada yang salah tulis. Oh, ini angkanya ada yang sengaja dirubah. Bu, Bu, dulu zaman ibu ilmu matematika, Bu, ya, 2 tambah 5 sama dengan 7. Sekarang 2 tambah 5 25. Bu, kadang-kadang 2 tambah 5 jadi 250. Nggak tahu tuh ilmu dari mana. Ayo jujur, betul? Betul? Matematika gila ini. Udah edan, Bu. Betul, Bu? Ibu dulu 2 tambah 7 berapa? 2 tambah 5 berapa, Bu? 7, mau diputar bagaimana juga 7. Sekarang 2 tambah 5 atau 2.500. Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indonesia. Paham loh. Sampai orang Jepang, Bu, ya, dalam satu acara dibilang apa? Di Amerika kalau habis pemilu hanya membutuhkan waktu 24 jam untuk mengetahui siapa pemenangnya. Wow. Artinya apa? Canggih cara ngitungnya. Di Afrika itu kalau habis pemilu dia butuhkan waktu 3-4 hari baru ada pemenangnya. Di Indonesia sebulan sebelum pilpres udah ketahuan pemenangnya. Kacau tidak? Ini yang ngomong profesor dari Jepang. Malu gak? Malu gak? Berarti apa? Orang luar negeri udah tahu lu curang. Aduh, kok nggak ngaku? Kita nggak curang, buktikan dong. Orang buta tahu lu curang. Orang budak dengar lu curang. Saking apa? Saking dahsyatnya curangnya, Bu. Bu, orang buta nih, Bu, sampai melek gara-gara curangnya, Bu. Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Berarti itu maksud saya jangan salah paham. Ini buzzer lagi ngerekam nih. Gue curiga, coba gue lihat mana tampang buzzer. Nah, kalau ini tampang ngaji nih. Iya, Bu, lain, Bu, tampang buzzer mengaji, Bu. Beda. Yang namanya tampang buzzer tuh jidatnya kelihatan duitnya tuh, Bu. Ibu nggak ngelihat, saya ngelihat, Bu. Yang mendung gede cuma 25.000. Astagfirullahaladzim. Ini bahasanya kalau kita ngomong begini, Habib Rizik menghina orang buta. Iya. Ada gak bahasa yang begitu? Bukan, kita bukan lagi bicara orang butanya, kita lagi bicara curangnya. Paham, Bu? Udah dah, gue udah ngos-ngosan. Udah capek dah. Bu. Saya nggak muda lagi. Dulu saya ceramah umur 20-30, wah 2 jam juga nggak pakai berhenti, Bu. Nggak pakai rem itu. Sekarang baru 20 menit udah. Udah, Bu, ya. Bus. Masya Allah, Bu. Nah, jadi yang saya maksudkan di sini, Bu, sekali lagi, yuk. Semua mesti jelas bahwa untuk menyelesaikan kecurangan tidak usah ribut. Yang merasa dicurangi atau yang yakin tidak curang, ayo sama-sama ke Mahkamah Konstitusi. Jadi yang merasa dicurangi ya bawa buktinya. Yang merasa tidak dicurangi ya jangan menghalang-halangi Mahkamah Konstitusi. Kalau memang ente bersih, ente nggak salah, mesti berani dong ngadepinnya. Pertanggungjawabkan dong, betul? Dan kita minta Mahkamah Konstitusinya wajib jujur dan adil. Setuju? Yang kedua lewat jalur politik. Apa itu jalur politik? Lewat DPR, bukan lewat pengadilan. Nah, apa itu namanya? Hak angket. Bu, apa sih itu angket, Bu? Nggak tahu. Lu banyak nggak tahu, Bunya. Hak angket itu, Bu, hak DPR untuk melakukan penyelidikan. Apa betul Pilpres 2024 itu curang? Apa betul curangnya itu TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, Bu? Nah, itu diselidiki oleh DPR. Nah, dalam penyelidikan itu DPR punya hak untuk manggil pejabat. Bisa manggil KPU, bisa manggil Bawaslu, semua bisa dipanggil oleh DPR. Dalam rangka apa? Menyelidiki.
Dan semua partai terlibat. Silakan periksa, baik yang membela maupun yang menentang, saudara. Jelas gak, Bu? Nah, nanti kalau sudah diselidiki ternyata hasilnya benar, ada kecurangan, buktinya akurat. Nah, di sana ada hak interpelasi. Bu, apa interpelasi? Interpelasi itu, Bu, DPR berhak panggil presiden, pertanggungjawabkan kecurangan-kecurangan tersebut kalau terbukti lewat angket. Kalau nggak terbukti ya selesai, nggak ada masalah, berarti presiden nggak salah kalau tidak terbukti. Nah, kalau terbukti presiden dipanggil, presiden nggak mau datang, ditangkap, sudah. Itu aturan. Dia mesti mempertanggungjawabkan. Jawab, ini ada temuan-temuan seperti ini ada bukti-bukti seperti ini, bagaimana pertanggungjawabannya? Nah, puncaknya ada HMP. Apa itu HMP? Hak menyatakan pendapat. Tiap fraksi maju ke depan menyampaikan apa kesimpulannya. Oh, maju nih satu partai A katakan, setelah kita melalui angket, interpelasi dan lain sebagainya, kami yakin kecurangan itu ada dan kami minta presiden diberhentikan. Nah, lu amin aja lu. Gua belum baca doa nih. Dia suka ngerebut, Bu. Udah, nah kemudian nanti fraksi yang berikutnya setelah kami periksa ternyata kami nggak menemukan tuh bukti-bukti kecurangan. Enggak, presiden nggak salah. Jadi menurut kami presiden tidak boleh diberhentikan. Nah, ini kan fraksi banyak nih, ada 9, masing-masing mengemukakan pendapat mana yang lebih kuat. Itu namanya HMP. Nah, kalau HMP ternyata semua sepakat presiden harus diberhentikan, apa bisa langsung berhenti? Nggak bisa. Oh, langsung ke MPR sidang istimewa. Dulu bisa begitu. Dulu, Bu, kalau DPR udah sepakat, bawa ke MPR sidang istimewa, berhentikan itu presiden. Dan itu terjadi dulu zaman Gus Dur. Makanya Gus Dur diberhentikan. Sekarang udah dirubah aturannya. Kalau sudah semua sepakat presiden harus diberhentikan, nggak boleh langsung ke MPR. Kemana dulu? Dibawa ke MK lagi. Ada pamannya lagi. Puyang. Ayo lu puyang nggak? Ini malam lu puyang, gue dari kemarin lu puyang. Kalau dulu enak, Bu, langsung bawa MPR, berhentiin, selesai. Sekarang nggak bisa, bawa dulu ke MK. Karena dianggap ada ini keributan antara dua lembaga tinggi negara. Lembaga eksekutif, kepresidenan, dan lembaga legislatif DPR. Jadi perlu ada lembaga tinggi yudikatif, yaitu Mahkamah Konstitusi yang menengahi, yang memutuskan. Kalau MK memutuskan, oh ya benar terjadi pelanggaran, baru naik ke MPR. Sidang istimewa digelar, presiden diberhentikan. Repot gak, Bu? Kalau MK bilang, oh nggak bisa, ini tidak akurat, ini buktinya nggak kuat, nggak boleh dibawa ke MPR, selesai. Jasa paman, udah repot udah kalau pakai jasa paman, Bu. Anak kecil lagi boleh jadi cawapres, emang jasa siapa? Jasa paman. Makanya lu punya paman yang benar. Lu pulang bilang sampai paman, man, lu jadi hakim ke jadi apa ke? Nah, kira-kira jelas gak, Bu? Jelas gak? Nah, itu sebetulnya cara menyelesaikan, nggak perlu ribut. Yang penting DPR-nya adil, MK-nya juga. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, itu dia tadi ceramah atau nasihat dari Habib Rizik Syihab, yang mana semoga aja MK mendengar dan berani menegakkan keadilan seadil-adilnya, teman-teman. Kita doakan semoga Habib Rizik Syihab selalu, MK juga semoga nanti keputusannya yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.